Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Sahabat, saya pikir kita sepakat ya, syarat mutlak untuk tanaman apa saja tumbuh dengan baik dan menghasilkan adalah media tanam yang bagus. Kalau kita sudah membuat media tanam itu bagus, maka hampir bisa dipastikan sebenarnya bercocok tanam dan berkebun kita itu biasanya akan berhasil. Hanya tinggal beberapa hal lain yang mungkin kita perlu perhatikan. Tetapi kuncinya adalah media tanam. Nah, syarat untuk membuat media tanam itu memang bagus dan cocok untuk tanaman, ada beberapa. Yang pertama ya sahabat ya, dia itu harus mengandung unsur hara makro ataupun mikro yang memang dibutuhkan oleh tanaman. Ini syarat pertama. Kemudian yang kedua, dan yang ini yang sering dilupakan oleh para pekebun seperti kita adalah pH media tanam yang optimal. Biasanya netral antara 6 atau 7 untuk membuat tanaman-tanaman itu tumbuh dengan baik. Sahabat, kalaupun kita misalnya memberikan pupuk yang bagus, unsur hara yang bagus, kalau pH media tanam itu enggak bagus, enggak netral, enggak optimal untuk tanaman itu tumbuh, maka akar tanaman itu enggak akan bisa menyerap unsur-unsur tersebut dengan baik. Sehingga walaupun kita sudah pupuk, sudah kita berikan apa misalnya segala macam, tanaman itu akan tetap kerdil, stagnan, bahkan lama-lama bisa mati. Nah, itulah pentingnya pH media tanam, sahabat. Jadi sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan belajar topik tentang serba-serbi media tanam, baik media tanam di tabul pot ataupun di kebun. Kita akan belajar beberapa faktor yang bisa mempengaruhi perubahan media tanam. Jadi sahabat harus tahu. Kemudian yang kedua, kita juga akan belajar ini hal yang paling penting menurut saya. Inti dari video ini adalah cara mengukur pH media tanam sendiri. Ada 4 cara, nanti kita akan belajar dari cara yang paling tradisional sampai cara yang lebih modern ya. Nanti kita akan belajar 4 cara. Dan yang terakhir, kita akan belajar bagaimana cara merubah atau menaikkan pH media tanam yang biasanya asam agar menjadi netral dan cocok untuk kita tanami. Tonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Sahabat, sebenarnya berbeda jenis tanaman, berbeda juga pH media tanam yang dia inginkan untuk dia bisa tumbuh dengan optimal. Saya mengumpulkan beberapa jenis tanaman yang mungkin biasa kita tanam dan mungkin para sahabat perlu tahu di pH media tanam yang bagaimana mereka tumbuh. Sahabat bisa lihat di tabel ini. Ya, jadi sahabat bisa lihat beberapa jenis tanaman ini mempunyai kesukaan pH media tanam yang berbeda-beda. Tetapi secara umum, secara keseluruhan, kalau kita tidak tahu misalnya tanaman ini cocoknya di media tanam yang mana, biasanya sih secara umum mereka, tanaman apa saja yang biasa kita tanam itu akan cocok ditanam di pH media tanam yang netral, yaitu antara 6 atau 7 biasanya. Masih bisa ditoleransi di sekitar 5,5 ataupun maksimal itu 7,5 biasanya. Jadi itu merupakan pH media tanam yang biasanya optimal untuk kita bisa menanam tanaman agar dia tumbuh dengan baik. Nah sahabat, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kenapa media tanam itu lama-kelamaan cenderung menjadi asam ataupun berubah pH-nya. Beberapa hal yang mempengaruhi tersebut bisa sahabat lihat di tabel berikut ini. Yang pertama, karena tercucinya unsur hara akibat curah hujan yang tinggi. Kemudian yang kedua, karena tingginya unsur aluminium, tembaga, besi yang berlebihan di dalam tanah. Kemudian bisa juga disebabkan karena drainase yang kurang baik, sahabat. Nah, sahabat kan sering bertanya tuh, kenapa kalau saya menanam tabul pot tuh saya selalu menaruh pecahan genteng atau pecahan batu bata di bawah, di dasar bagian pot kita ini. Ini fungsinya sebagai drainase. Jadi bukan hanya dia akan menyehatkan akar-akar tanaman, tetapi dia juga akan membantu menjaga pH media tanam untuk tetap bagus. Karena air yang tergenang berlama-lama ini akan membuat pH media tanam menjadi lebih asam. Ya, kemudian faktor lain yang juga bisa mempengaruhi pH media tanam menjadi turun menjadi asam antara lain adalah terjadinya dekomposisi bahan organik yang berakibat keluarnya kalsium dari dalam tanah. Kemudian faktor lain yang juga sering terjadi di antara kita adalah karena penggunaan pupuk sintetis yang berlebihan. Ingat sahabat ya, yang berlebihan. Jadi kalau sebenarnya kita menggunakan pupuk sintetis dengan dosis dan interval yang tepat, saya pikir perubahan pH ini seharusnya tidak terjadi. Tetapi karena kita yang serakah kadang-kadang ingin panen yang berlebih-lebihan, sehingga kita menggunakan pupuk itu semeraut tidak sesuai dengan dosis, sehingga pH media tanam akhirnya menjadi asam. Terutama
pupuk yang mengandung kadar nitrogen yang tinggi. Contohnya itu misalnya urea, sahabat ya. Harus hati-hati, harus sesuai dosis. Kemudian faktor yang lain adalah karena tanah kekurangan unsur kalsium dan magnesium. Jadi sahabat, secara natural atau secara alami, tanah di mana-mana itu bisa berbeda-beda kandungan unsur haranya. Nah, kandungan unsur hara dan mineral yang ada di dalam tanah ini ikut menentukan pH media tanam. Nah, itu adalah beberapa hal yang mempengaruhi pH media tanam, sahabat. Nah, kita akan belajar lalu bagaimana caranya kita bisa mengetahui pH media tanam di pot kita ini ataupun di kebun kita ini, misalnya dalam keadaan netral, asam atau basah. Nah, kita akan belajar, saksikan sampai selesai ya. Ada 4 cara untuk kita bisa mengetahui pH media tanam. Yang pertama, secara tradisional, kita bisa mengamati dari tumbuhan-tumbuhan liar yang tumbuh di sekitar lahan kita. Nah, sahabat, beberapa jenis tanaman itu memang dia mempunyai kesukaan tumbuh di pH media tanam yang asam dan beberapa tumbuh di media tanam yang basah. Nah, kalau misalnya di lahan yang kita lihat atau di lahan yang kita punyai itu kita bisa melihat tanaman senduduk, atau kalau dalam bahasa apa itu Sunda harendong ya namanya, yang dia berbunga berwarna ungu dan berbuah berwarna ungu. Itu kadang-kadang kalau kita waktu kecil kadang kita makan dan gigi kita menjadi ungu itu. Nah, harendong ini atau senduduk ini merupakan jenis tanaman kalau dia banyak tumbuh di area tersebut, maka bisa dipastikan pH media tanam di situ adalah asam, sahabat. Ini adalah cara yang pertama, kita bisa mengamati jenis-jenis tanaman liar yang tumbuh di lahan yang kita punyai. Cara yang kedua, secara tradisional kita juga bisa mengetahui pH media tanam itu asam, basah, atau netral dengan menggunakan kunyit, sahabat. Ini seperti janji saya kemarin, kita bisa menggunakan kunyit untuk mengukur pH media tanam ya. Kan kita sudah membuat video kemarin, manfaat kunyit untuk tanaman. Yang belum menonton harus menonton, ada banyak sekali manfaat kunyit ini yang bisa kita gunakan untuk kita bercocok tanam. Salah satunya sudah saya janjikan untuk mengukur pH. Caranya seperti ini, sahabat. Ya, kita ambil tanah, baik di pot ataupun di kebun yang ingin kita tes ya, pH-nya netral, basah, atau asam. Nah, kita ambil biasanya di 5 titik, di sudut atas, bawah, kemudian di 4 titik di pinggir biasanya, kemudian dan di titik yang di tengah. Nah, kita ambil dengan komposisi jumlah yang sama, kita kumpulkan dalam satu wadah. Nah, kemudian ini kita ambil secukupnya saja, sekitar setengah gelas bisa dari campuran ini ya. Dan kita ambil kunyit, sahabat. Kita ambil kunyit dan kita kupas. Nah, dipotong 2, tetapi kalau saran saya, potong 2-nya itu dia seperti ini, sahabat. Jadi, jangan atas bawah, kalau bisa samping kanan kiri, agar memang warnanya memang benar-benar sama ya. Karena kadang-kadang kalau atas bawah, kadang-kadang kunyit itu walaupun satu umbi, kadang di ujungnya kan dia warnanya muda. Di bagian bawah dia warnanya tua ya, jadi nanti nggak objektif kita menilainya, karena kita akan mengamati perubahan warna dari kunyit ini untuk mengetahui pH media tanam kita ini asam, basah, atau dia itu netral ya. Nanti tanah yang sudah kita dapatkan ini, sahabat, ini kita isi air secukupnya sampai dia lembab ya, seperti ini, sahabat. Kemudian kita aduk dengan rata, cukup seperti ini saja, sahabat. Diaduk rata. Nah, setelah dia teraduk rata, salah satu potongan kunyit yang sudah kita buat tadi, kita masukkan. Kita tunggu sekitar 30 menit. Setelah 30 menit nanti, sahabat, kita ambil dan kita tiriskan dia. Nah, nanti kemudian akan kita bandingkan perubahan warna antara keduanya. Ya, ini contoh aja, ini kan belum 30 menit, tapi biar sahabat tahu, nanti waktu kita bandingkan, kalau memang media tanam ini asam, maka warna kunyit ini akan lebih pudar dari kunyit yang menjadi kontrol ya, yang tidak kita lakukan apa-apa. Dia biasanya lebih pudar. Tetapi kalau warnanya tetap sama, maka pH media tanamnya itu yang kita celupkan tadi, dia netral. Tetapi kalau dia berwarna lebih gelap ataupun kebiru-biruan, bisa dipastikan pH media tanam yang kita tes ini adalah basah. Ini adalah cara yang sederhana kita menggunakan kunyit untuk kita bisa mengetahui pH media tanam itu asam, netral, ataupun basah. Nah, cara pertama dan kedua ini memang bisa kita kerjakan dan simple dan murah ya, sahabat. Tidak memerlukan alat yang aneh-aneh. Tetapi kelemahannya, dia tidak bisa menentukan jumlah ataupun angka pH-nya berapa.
Nah, angka tersebut 5, 6, dan 7 atau berapapun angkanya itu sebenarnya kita perlu tahu. Jadi kita tidak hanya cukup tahu, oh ini netral, ini basah. Tapi kalau kita tidak tahu angka pastinya, maka akan sulit bagi kita untuk kita melakukan istilahnya perubahan ya. Kalau kita ingin merubah pH asam menjadi basah, kan kita menggunakan kapur dolomit yang paling sering. Nah, kita nggak akan tahu dosisnya berapa yang kita perlukan kalau nilai pastinya nggak kita ketahui. Karena itu, kita harus tahu juga ada dua cara lain yang kita bisa mendapatkan nilai yang benar-benar tepat, satu angka. Nah, sahabat, kita bisa menggunakan, ada dua alat sebenarnya yang bisa kita gunakan. Cara yang pertama adalah kita bisa menggunakan kertas yang merupakan pH meter. Ya, ada macam-macam, dijual secara online murah. Satu kotak itu bisa sekitar cuma 15.000, ongkos kirimnya yang mahal ya. Kita bisa juga beli di toko kimia. Caranya sama sahabat ya, seperti ini. Tanah yang sudah kita kumpulkan ini, tanah yang sudah kita kumpulkan di 5 titik, pinggir-pinggir itu, kemudian di tengah, ataupun kalau di pot ya sama, di pinggir-pinggir pot dan di tengah, kita satukan dengan komposisi yang sama, kemudian kita ambil sebentar. Nah, kita ambil sedikit seperti ini, kemudian kita kasih dia air, usahakan airnya ini pH-nya netral ya sahabat ya. Jadi usahakan pakai air destilasi, air yang disaring, atau kalau nggak ada ya aqua. Ini sahabat, kita aduk, benar-benar aduk sampai benar-benar rata. Nah, setelah dia teraduk rata, ini sahabat, kita diamkan selama 30 menit sampai 1 jam sampai airnya ini terpisah dengan tanah. Karena untuk kita mengukur pH media tanam menggunakan kertas pH meter, kita ini nanti akan mencelupkan kertasnya, tidak boleh kena tanahnya, jadi hanya di airnya. Jadi misalnya seperti ini, sebentar ya, saya ambil yang sudah jadi sebentar. Nah, nanti kalau sudah didiamkan sekitar 1,5 sampai 1 jam, sampai dia terpisah antara tanah dan ininya dengan airnya sudah bening di bagian atas. Nah, kita ambil kertas pH meter ini sahabat, 1 lembar. pH meter ini ada macam-macam sahabat ya, ada yang menggunakan yang seperti ini, ada 4 indikator warna, tapi ada juga yang dia 1 warna ya sahabat ya, terserah. Sebenarnya lebih praktis yang 1 warna itu dan lebih murah, tapi kalau ini kadang-kadang lebih akurat. Nah, caranya seperti ini sahabat, ini jangan sempat hilang ya, karena nanti kita akan mencocokkan warna ini di sini ya sahabat ya. Nah, kemudian ini kita celupkan di air di bagian atas, jangan kena tanah sahabat. Celupkan. Lama mencelupkannya ini cukup 1 menit sahabat ya. Cuman tipsnya kalau bisa jangan sampai terkena bagian tanahnya, karena nanti dia warnanya akan kecoklatan hitam yang kita nggak bisa melihat secara jelas. Nah, ini sekitar 1 menit sudah ya, kurang lebih lah. Nah, kemudian sahabat akan mencocokkan dengan indikator warna yang ada di kemasan ya sahabat ya. Kalau ini kita bisa bilang 7 enggak ya, kemari dia. Ini kita dapat pH-nya sekitar antara 3 dan 4 sahabat. Jadi ini pH-nya sekitar 3,5. Asam sekali ini pH media tanamnya. Ya, ini merupakan contoh sahabat ya. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara menetralkan pH media tanam yang asam. Nah, kita akan lanjutkan ya. Untuk cara yang keempat, kita bisa ngetes dengan cara yang paling mudah pH media tanam itu menggunakan soil tester namanya sahabatnya. Soil tester ini bentuknya macam-macam. Sebentar, ini satu lagi. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Kalau yang seperti ini memang lumayan agak mahal sih ya. Takemura ini, sahabat coba browsing nanti harganya agak lumayan jutaan. Tapi kalau misalnya yang seperti ini, ada yang 30.000, 40.000 gitu ya. Terserah, sesuai kemampuan aja. Tapi saran saya sih sebenarnya kalau memang sahabat sudah memutuskan untuk hobi bercocok tanam dan memang mau berkebun di rumah ataupun di ladang atau di sawah, harus punyalah pH meter ya. Karena ini penting sekali, karena saya bilang tadi, mau kita pupuk apapun tanaman itu, kalau pH media tanam kita itu nggak bagus, pertumbuhannya akan stagnan. Tanaman itu nggak akan sehat, bahkan lama-lama bisa mati. Nah, caranya nih kalau misalnya pakai pH meter nih gampang sekali. Ini tinggal kita tusukkan aja di bagian tempat yang ingin kita ingin kita ukur. Nah, kalau misalnya dia kita ukur aja
Caranya sama sebenarnya. Kalau misalnya kita ingin tahu secara keseluruhan, kalau skala kebun misalnya, kalau pot kan gampang, tinggal kita tusuk seperti ini. Ini seperti ini sudah keluar nih media tanam pH-nya kan. Nah ini sekitar berapa nih? Sekitar 5,5 ya kalau untuk yang ini. Kemudian kalau misalnya kita untuk di kebun itu sama, kita tusukkan di tengah, kemudian di 4 titik di pinggir-pinggir. Nanti kita akan mendapatkan hasil rata-rata pH media tanam. Nah sahabat, itu adalah 4 cara, mulai dari yang paling sederhana tradisional sampai cara yang dengan alat untuk kita bisa mengetahui pH media tanam di kebun kita. Nah, kita akan masuk pada bagian terakhir, bagaimana cara menaikkan pH media tanam yang asam. Nah, kita bisa menggunakan sebenarnya banyak cara, sahabat, tapi saya akan memberitahu cara yang paling gampang aja lah, satu cara aja biar sahabat nggak bingung, yaitu kita bisa menggunakan kapur dolomit, sahabat. Jadi, sahabat, kalau pH media tanam itu asam, untuk meningkatkan satu nilai, misalnya dari 5 ya, kita ingin menaikkan ke 6, untuk peningkatan setiap satu tingkatan itu, kita membutuhkan sekitar 2 ton kapur dolomit per hektar lahan, sahabat ya. Jadi ini sahabat tinggal kalikan aja. Kalau misalnya sahabat lahannya nggak sampai 1 hektar, misalnya cuma setengah hektar, ya mungkin sahabat cuma butuh sekitar 1 ton, sahabat ya. Ini bisa kita taburkan, atau kalau mau lebih bagus lagi sebenarnya diluku dulu, diluku atau dibajak atau dicangkul, kemudian ditaburkan kapur dolomitnya sejumlah setiap satu tingkat nilai pH yang ingin kita naikkan itu, kita menambahkan 2 ton kapur dolomit per hektarnya. Jadi kalau misalnya contoh lagi, kita misalnya punya pH 4, kita mau naikkan menjadi 7 misalnya ya. Dari 4 ke 7 itu ada 3 poin yang ingin kita naikkan. Jadi 3 kali 2 ton kita butuh 6 ton per hektar lahan. Saya pikir itu aja mungkin sahabat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya pikir mungkin sahabat masih ada yang bingung atau ingin tahu hal lain yang lebih jauh, misalnya kalau sahabat mau, sebenarnya ada juga cara-cara untuk menaikkan pH media tanam yang asam dengan cara rumah tangga yang biasa, skala tabulam pot. Ada juga kalau kita ingin menurunkan pH media tanam, misalnya kalau terlalu basah ya, misalnya terlalu banyak dikasih kapur dolomit, atau kita memang punya lahan atau kebun di daerah yang berkapur, itu kan biasanya tanahnya biasanya lebih basah. Nah, ada juga beberapa cara untuk menurunkannya. Kalau sahabat mau bagaimana tips-tips yang skala rumah tangga, kita bisa sama-sama belajar, nanti saya akan buatkan videonya. Silahkan berkomentar di bawah. Terima kasih sahabat karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga ada manfaatnya ya. Nah, kalau sahabat memang menganggap ada manfaat yang bisa diambil dari video ini, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya agar manfaat tersebut bisa sampai ke lebih banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.